yuhibbu rabbuna wa yarda wa la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi zidni ilman warzuqni fahmanillahi rabbil alamin. Puja dan puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini di hari yang mulia, di hari yang luar biasa, hari Jumat pagi, Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita, masih mengkaruniakan iman, Islam, kesehatan dan kesadaran untuk apa? Untuk datang, untuk sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga Allah berkahi Iskariman karena sudah menyediakan tempat untuk menimba ilmu. Semoga keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmat kesehatan, bersyukur atas nikmat Islam, dan kita menjadikan Islam ini sebagai jalan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah terlimpah kehadiran junjungan kita, suri tauladan kita, contoh pemimpin yang mulia, contoh penguasa yang begitu peduli terhadap rakyatnya, Rasulullah SAW. Beliaulah sebagai acuan kita untuk menjalani kehidupan baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun negara. Semoga sholawatnya tersampaikan kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sholawat tersebut sampai kepada kita dalam bentuk syafaat nanti di yaumil kiamah. Teruntuk owner Iskariman Properti Syariah Ustaz Gun Gunawan, ucapan terima kasih ini juga kami sampaikan. Semoga dengan keluasan harta yang belum miliki untuk bisa mensupport dakwah ini, untuk bisa mensupport agenda dakwah yang diadakan Iskariman bisa menjadi amal jariah buat beliau dan menjadikan harta yang beliau miliki menjadi harta yang penuh keberkahan dan penuh kebermanfaatan. Langsung saja pagi hari ini kita akan memulai lagi kajian seperti biasa yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dwi Condro Triyono. Untuk mempersingkat waktu agar beliau bisa menyampaikan dengan lugas dan nanti di akhir sesi masih banyak waktu untuk kita saling bertanya, untuk saling mempertanyakan apa yang mungkin kurang jelas dari materi yang beliau sampaikan. Maka sebelum saya serahkan Ustadz Condro, izinkan saya untuk menyapa beliau dulu. Apakah beliau sudah siap? Assalamualaikum Ustadz Condro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga beliau juga dikaruniai umur panjang, dikaruniai ilmu yang berkah untuk bisa membersamai kita, untuk bisa menjadi suri tauladan, menjadi guru yang ilmunya akan senantiasa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ustaz, pagi hari ini kita akan menyampaikan, meneruskan materi seperti yang kemarin tentang kehidupan khusus, Ustaz. Iya. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ustadz Dwi Condro Triyono untuk menyampaikan materi, dan silahkan kepada rekan-rekan baik yang ada di aula 1 maupun yang ada di proyek-proyek untuk menyimak dengan seksama materi yang disampaikan, dan nantinya di akhir sesi silahkan untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah akan dijelaskan oleh Ustadz Condro. Untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Dwi Condro Triyono untuk menyampaikan waktu pagi hari ini. Tafadhol Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu di Jumat yang penuh barokah ini. Kita akan melanjutkan materi kita dari kitab Nizam Ijtima'i fil Islam. Kita sudah membahas hukum aturan-aturan yang terkait dengan interaksi laki-laki dan perempuan.
Nah, hari ini kita akan bahas materi khusus yaitu tentang kehidupan khusus ya. Baik, kita langsung masuk ke materi. Kita akan membahas tentang kehidupan khusus. Sebagai pengantar, tabiat manusia dalam menjalani kehidupan ini akan berada dalam dua kemungkinan. Kita menjalani hidup ini ada dalam dua kemungkinan, dua kondisi, dua keadaan. Yang pertama, kita berada di dalam kehidupan khusus. Nah, yang disebut kehidupan khusus itu tempat hidup bagi dirinya bersama keluarganya di rumah. Kemudian yang kedua kita berada di tempat umum, yaitu tempat di mana manusia hidup bersama dengan masyarakat, apakah itu dalam satu suku, dalam satu kampung, dalam satu desa, dalam satu kota, itulah yang disebut tempat umum. Nah, tempat itu memang peluangnya ya hanya dua itu. Kita berada di tempat khusus, yaitu tempat yang sangat privasi ya. Tempat privasi di mana kita itu tinggal bersama keluarga. Kemudian kalau tempat umum, ya public service, kita berada di lingkungan masyarakat secara luas. Kita bertemu dengan banyak manusia, itulah yang disebut tempat umum. Baik itu di terminal-terminal, di pasar-pasar, di stasiun-stasiun, di rumah sakit, di sekolah, di masjid, itu semuanya disebut tempat umum. Nah, sekarang kita akan bahas secara khusus, yaitu tempat khusus, di mana di situ nanti ada kehidupan yang bersifat khusus atau private ya. Nah, dalam kehidupan khusus ini, Islam telah atur dengan hukum-hukum tertentu. Nah, ini sebagai bukti Islam itu sangat lengkap, sangat detail, dan sangat memperhatikan kepentingan manusia dalam hidup di dunia ini. Yang berkali-kali saya sampaikan tujuannya untuk apa? Supaya manusia itu bahagia. Sekali lagi, Allah pengen kita itu bahagia hidup di dunia ini. Makanya kita harus husnul sama Allah. Allah menurunkan syariat itu bukan untuk memberatkan kehidupan ini, tapi untuk kepentingan hidup di dunia ini, supaya kita bahagia. Oleh karena itu, dalam kehidupan khusus ini, Islam mengatur dengan hukum-hukum tertentu yang dapat memecahkan semua persoalan yang akan dihadapi oleh manusia, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Di antara hukum yang paling menonjol adalah ketentuan bahwa Islam telah menetapkan adanya kehidupan khusus. Jadi seseorang di dalam rumahnya ada dalam kontrol dan wewenang khusus atas dirinya, serta melarang siapapun memasuki rumahnya tanpa izin yang punya rumah. Ini Allah turun tangan langsung. Ini kalau tidak dilindungi oleh Islam, itu akibat hidup itu semakin bermasalah. Semakin kacau, semakin rusak, semakin hancur. Nah, ayat yang menunjukkan bahwa ada kehidupan khusus, itu surat An-Nur ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu butan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan, janganlah kamu memasuki rumah ghaira buyutikum yang bukan rumahmu, kata tastaknisu sampai kamu meminta izin wa tusallimu ala ahliha dan memberikan salam kepada penghuninya. Zalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat.
Nah, kita lihat dasar dari ayat ini. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala telah melarang manusia memasuki rumah orang lain kecuali atas izin penghuninya. Allah Subhanahu wa taala juga menganggap memasuki rumah orang lain tanpa izin merupakan sikap yang liar. Itu adalah berdosa. Masuki rumah orang lain dengan seizin penghuninya itu dianggap sikap yang sopan. Sopan itu diukur dari izin. Kalau tidak diizinkan berarti dia itu liar, tidak sopan, kurang ajar lah gampangnya begitu. Nah, firman Allah itu menggunakan lafat kinayah ya. Makna kinayah dengan menggunakan hatta tastanisu. Aslinya itu bukan izin, asli makna bahasanya. Ini makna kinayah ya. Jadi istiqnas itu makna aslinya adalah sikap sopan. Nah, ini makna ya, tidak mungkin orang itu bisa bersikap sopan kalau tidak diizinkan. Orang Jawa mengatakan neranyak ya, neranyak itu tidak sopan atau kurang ajar. Langsung masuk rumah tanpa izin itu sangat tidak sopan. Neranyak itu kurang ajar ya. Nah, disebut dengan istilah istiqnas, itu sikap tidak sopan. Makanya kalimat hatta tastanisu di, bisa dimaknai atau ditafsirkan hatta tastazinu. Itu penafsirannya seperti itu. Jadi hatta tastanisu sampai kamu itu bersikap sopan, itu makna bahasa aslinya dimaknai dengan hatta tastazinu. Kalau di Quran langsung diartikan sampai kamu diizinkan. Walaupun makna aslinya sampai kamu bersikap sopan. Nah, kenapa dimaknai hatta tastazinu? Karena itu adalah lafadz kinayah ya. Hal itu diperkuat dengan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man adkhala ainahu fi baitin min ghairi izni ahlihi faqad dammarhu." Siapa saja yang memasukkan pandangannya ke dalam rumah orang, ini tidak cuma masuk ke rumah ya, cuma ngintip ya, cuma ngintip ke dalam rumah orang itu sudah nggak boleh. Jadi Nabi bersabda, siapa saja yang memasukkan pandangannya ke dalam rumah orang lain tanpa seizin penghuninya, berarti sama saja dia telah merusak rumah itu. Sama saja dia telah menghancurkan rumah itu. Ya kita tahu kenapa, karena rumah di mana orang itu nanti kalau sudah masuk rumah kan dia bebas. Pakai baju apa saja, dalam apa saja. Maka kalau orang itu berani-beraninya ngintip atau memasukkan pandangannya ke dalam rumah itu, berarti dia sama saja sudah menghancurkan rumah itu. Ini juga makna majazi ya. Jadi dalam istilah bahasa itu, baik bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris tentu ada makna kinayah, ada makna majas ya. Dalam bahasa Indonesia juga kita sudah pernah belajar. Apa bedanya majas dengan kinayah? Itu insya Allah di bahasa Indonesia juga sama ya. Hadis yang lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anna rajulan sa'alan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam astadinu ala ummi qala na'am qala innahu laisa laha khatimun ghairi astadzinu alaiha kullama dakhaltu qala atuhibbu antaroha au arya aryanatan qala ar-rajulu la qala fasta'zin.
Laki-laki pernah bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah aku harus meminta izin kepada ibuku kalau masuk ke rumah ibuku? Nah, dia sudah berumah tangga, sudah punya rumah sendiri, kemudian dia berkunjung ke rumah ibunya. Dia tanya ke Rasul, ya Rasul, kalau aku masuk rumah ibuku, aku harus izin. Apakah aku harus izin? Beliau menjawab, tentu saja. Laki-laki itu kemudian lagi, sungguhnya ibuku tidak punya pembantu selain diriku. Dia sudah nggak punya orang lain. Lalu, apakah aku setiap rumah harus minta izin? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya, apakah kamu senang melihat ibumu telanjang, tidak menutup auratnya? Yang dalam rumah, kalau sendirian itu kan memang bebas. Laki-laki itu berkata, tentu saja tidak. Maka selanjutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau begitu, setiap masuk rumah ibumu, izinlah, minta izin, walaupun itu rumah ibumu. Itu mempertegas lagi. Anaknya sendiri, anak laki-lakinya sendiri, masuk rumah ibunya tetap harus minta izin. Dalil-dalil di atas menunjukkan larangan bagi siapapun untuk memasuki rumah tanpa seizin pemiliknya. Dalam hal ini tidak dibedakan lagi ya, pemilik rumah itu seorang muslim atau non-muslim. Alasannya meskipun ayat ini ditujukan kepada kaum muslimin, tapi izin itu sendiri adalah bagi yang meminta izin. Adapun rumah-rumah yang akan dimasuki bersifat mutlak. Jadi yang ada perintah ini memang tadi mukhatabnya adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kan begitu. Itu kan memang untuk orang yang harus minta izin yang diperintahkan oleh Allah. Tapi ketika menyebut buyut, menyebut rumah-rumah itu dengan makna yang mutlak dan makna yang bersifat umum, rumah yang dimaksud kalau buyutan atau buyutun itu kan maknanya isim nakiroh yang berada pada kalimat positif itu maknanya umum, bersifat mutlak untuk semua rumah yang akan kita masuki, orang Islam diperintahkan untuk minta izin. Berarti kalau itu rumah secara umum tidak dibedakan itu rumah orang Islam pun rumah orang kafir. Itu tetap harus meminta izin. Karena makna buyutan dalam ayat tadi bermakna umum. Ini perlunya kita belajar usul fikih ya, belajar usul fikih supaya tahu ini ayat maksudnya maknanya umum atau khusus, maknanya mutlak atau muqayyad. Nah, ini untuk nambah-nambah semangat agar kita mau belajar usul fikih. Nah, kesimpulan dari dalil itu, dalil-dalil tersebut dengan setelah menetapkan adanya pengakuan akan kehormatan rumah dan pengkhususan kehidupan khusus dengan hukum-hukum khusus. Di antaranya adalah meminta izin ketika hendak memasuki suatu rumah. Jika orang yang meminta izin tidak menjumpai seorang pun di dalam rumah yang hendak dimasukinya, dia tidak boleh memasuki sampai ada izin dari pemilik rumahnya. Nah, jika penghuninya akan kembalilah, dia wajib kembali dan tidak boleh memaksakan untuk masuk ke dalam rumahnya. Ini luar biasa ya dalam Islam. Nah, itu ditegaskan dalam firman Allah surat An-Nur ayat 28. Fa'illam tajidu fiha ahad fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Fa'illam tajidu fiha, jika kamu tidak menemui seorang pun di dalam rumahnya, fala tadkhuluha, kamu jangan memasuki rumahnya. Kata yu'zana lakum, sampai kamu mendapatkan izin. Wa in qila lakum, kalau dikatakan kepadamu, irji'u, kembalilah saja, kembali, pulanglah kamu. Farji'u,
maka kembalilah. Ini tuntunan dari Allah ya. Kalau kamu disuruh mohon maaf, kami hari ini belum bisa menerima tamu, mohon maaf. Udah nggak usah tanya-tanya, kok nggak mau terima saya kenapa? Gitu nggak boleh. Segera kembali. Farji'u, segera kembali. Wa askalakum, itu lebih bersih untukmu. Wallahu bima ta'maluna alim. Dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan dalil tadi maknanya adalah tidak boleh kalian terus mendesak untuk minta izin atau mendesak untuk dibukakan pintu. Tidak boleh pula kalian berdiri seraya menunggu-nunggu di depan pintu. Ketentuan ini berlaku untuk rumah yang ada penghuninya. Untuk rumah yang tidak berpenghuni harus dipertimbangkan. Jika orang yang memiliki keperluan di rumah tersebut, dia boleh memasuki walaupun tanpa izin. Nah, ketentuan ini merupakan pengecualian dari rumah yang harus minta izin terlebih dahulu untuk memasukinya. Nah, ini diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha. Mata'ul lakum wa ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun." Laisa 'alaikum junahun, tidak ada dosa bagi kamu an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin, untuk memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami. Mata lakum, di mana kamu ada keperluan. Allah ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Dan sungguh Allah Maha tahu tentang apa yang kamu nyatakan secara zahir dan apa-apa yang kamu sembunyikan dalam hatimu. Jadi di dulu di zaman Nabi itu sudah ada, memang ada rumah-rumah yang memang diperuntukkan untuk orang-orang yang musafir ya, orang-orang yang safar ya. Orang-orang yang safar atau musafir itu memang disediakan rumah-rumah untuk istirahat. Nah, berarti itu memang tidak ada penghuninya. Itu memang disediakan untuk transit lah, istirahat sejenak gitu. Nah, kalau ada rumah-rumah seperti itu, yaitu yang tidak ada penghuninya, maka kita boleh memasuki tanpa izin. Nah, ini penjelasannya. Ada mafhum mukhalafah ya. Pemahaman yang sebaliknya dari ayat ini, jika kalian tidak memiliki keperluan di dalamnya, maka janganlah kamu memasukinya. Jadi pengecualian ini untuk rumah yang tidak dihuni dan terdapat keperluan bagi orang yang hendak memasukinya. Berarti syaratnya ada dua. Yang pertama, rumahnya tidak berpenghuni. Rumah-rumah yang memang ada di jalan yang memang disediakan untuk transit bagi musafir ya. Yang kedua, syaratnya ada keperluan. Biasanya buang hajat ya, buang air besar atau buang air kecil gitu. Itu berada keperluan. Maka kalau ada keperluan dan rumah itu memang tidak berpenghuni, maka boleh masuk tanpa izin. Dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan izin ini, kehidupan khusus dapat terjaga dari gangguan para pengetu. Dan orang-orang yang berada di dalam rumah pun akan merasa aman dari mereka yang berada di luar rumah. Ingat, tujuan syariat diturunkan agar kita bahagia di dunia ini. Kita merasa aman, tenang, tentram hidup di dunia ini, sampai aturan bagaimana agar kita senang, tenang, tentram di dalam rumah. Pengaturan Islam sangat detail. Ini kok dibilang Islam itu tidak negara. Yang kecil-kecil ada diatur ya. Masuk WC aja diatur, apalagi urusan yang besar untuk kepentingan
satu negara, bahkan seluruh dunia, nggak mungkin tidak ada aturan yang sangat rinci. Dalam Islam aturannya sangat rinci, semuanya untuk kepentingan kebahagiaan di dunia. Nah, ketentuan ini berlaku bagi selain hamba sahaya dan anak-anak. Anak-anak itu yang belum balik, hamba sahaya itu memang ya manusia setengah barang ya istilahnya. Karena ada ketentuan khusus. Adapun hamba sahaya dan anak-anak yang belum balik boleh memasuki rumah tanpa minta izin penghuninya terlebih dahulu, kecuali dalam 3 waktu. Yang pertama sebelum sholat subuh. Jadi di dalam rumah itu nanti tetap ada ruang yang lebih privasi lagi ya. Kamar tidur orang tua ya, kamar tidur bapak ibu. Itu kalau di rumah ada anak-anak atau hamba sahaya, masuk ke kamar ibu bapak itu tanpa izin, nggak perlu izin. Termasuk masuk rumah dari luar, masuk ke pintu rumah itu juga tanpa izin. Kecuali dalam 3 waktu. Sebelum sholat subuh, menjelang zuhur, dan setelah sholat isya. Sebelum sholat subuh, menjelang zuhur, setelah sholat isya. Ini waktu-waktu yang memang sudah ditentukan oleh Allah sebaiknya istirahat nih. Namanya kalau sebelum zuhur itu qailullah ya, qailullah. Disunahkan tidur sebelum zuhur. Nanti mau sholat Jumat, mau tidur dulu boleh. Kalau ini selesai setengah, nanti tidur sebelum berangkat sholat Jumat itu supaya segar. Jangan sampai pas sholat Jumatnya malah tidur gitu. Nanti kalau ditanya khutbahnya apa, cuma 2 isinya, salam pembuka sama salam penutup. Kenapa? Karena ngantuk. Jadi itu namanya qailullah ya. Jadi sebelum sholat subuh itu memang waktu tidur. Menjelang zuhur itu juga waktu tidur. Setelah sholat isya juga waktu tidur. Itu waktu-waktu aurat ya. Orang tidur itu kan nggak bisa membalikan. Mungkin mohon maaf ya. Mungkin bisa tersingkap, bisa terlihat auratnya. Makanya walaupun itu sendiri, walaupun belum balik, atau hamba sahaya tetap harus minta izin. Jadi dalam keadaan ini mereka harus minta izin. Kenapa? Karena Al-Quran menyebut itu waktu-waktu aurat ya. Pada waktu-waktu tersebut orang biasanya akan menggantinya untuk tidur ya. Atau setelah bangun tidur. Jadi penjelasannya, satu, sebelum subuh adalah waktu orang bangun tidur. Dan kemudian akan mengganti tidurnya, mungkin mau ke kamar mandi. Yang nomor 2 menjelang tidur, qailullah tadi ya. Itu waktu istirahat siang atau tidur siang ya. Dan saat itu kalau pas bangun menjemur itu juga waktu mengganti bajunya. Yang ketiga setelah sholat isya adalah waktu orang untuk mau tidur dan mengganti baju biasanya dengan baju tidur. 3 keadaan ini dipandang sebagai aurat yang mengharuskan hamba sahaya dan anak-anak yang belum balik minta izin terlebih dahulu. Di luar ketiga waktu tersebut, mereka boleh memasuki rumah tanpa izin. Baik masuk ke dalam rumah maupun masuk ke dalam kamar ya. Sementara itu bagi anak-anak yang kemudian menjadi balik, hak mereka hilang. Kalau mereka masuk ke rumah ibunya tadi, tetap harus minta izin, seperti hadis tadi ya. Sehingga satu sama dengan orang lain, dia tetap harus minta izin kalau mau masuk rumah bapak ibunya. Kalau sudah balik, termasuk masuk ke dalam kamar bapak ibunya. Nah, itu didasarkan pada firman Allah,
Ini tiga waktu tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughu al-huluma minkum salasata marratin min qabli salatil fajri wa hina tad'una siyabakum min zahirati wa ba'di sholatil isya salah satu auratin lakum laisa alaikum wala alaikum junahun ba'dahunna tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'din kadzalika yubayyinullahu lakum ayati wallahu alimun hakim. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya budak-budak, lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam satu hari, yaitu sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sudah sembahyang isya. Itulah 3 aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu itu. Kami melayani kamu, sebagian kamu ada keperluan kepada sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu agar Allah Maha mengetahui lagi Maha dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Penjelasan Allah lagi surat An-Nur 59. Wa idza balaghal atfalu minkumul huluma fal yasta'zinu kamasta'zana alla min qablihim. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Dan apabila anakmu sudah sampai umur balik, maka mereka minta izin. Seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijak. Kesimpulan dalil di atas, dengan demikian hukum Islam telah memelihara kehidupan khusus dari pengetuk pintu yang hendak memasukinya. Hukum itu berlaku bagi 1, orang-orang asing atau non-mahram ya. 2, mahram kerabat. Jadi ada mahram yang tuh apa? eh, Mahram nasab ya. Mahram kalau dalam istilah eh, hukum waris itu zawil zawil furud ya, zawil furud itu yang mahram eh, yang mahram benar-benar tidak boleh dinikahi ya. Kemudian sanak keluarga. Jadi ini orang-orang yang wajib untuk izin ketika memasuki rumah. Jadi walaupun itu sanak keluarga, mahram kerabat, orang-orang asing harus izin ketika masuk rumah. Di antara hukum-hukum kehidupan khusus di dalam rumah adalah seorang wanita bersama wanita atau bersama mahramnya, sehingga dia tenang, tentram. Wanita ini wajib dilindungi. Biasanya bagi wanita hanya terhadap mereka lah yang boleh menampakkan anggota tubuh tempat melekatnya perhiasan. Kemarin sudah kita jelaskan tempat melekatnya perhiasan itu anting-anting, berarti telinga itu aurat harus ditutup. Kemudian kalung yang ada di leher, berarti leher itu harus ditutup. Jadi tempat melekat perhiasan yang ketiga gelang, berarti sampai siku ini harus ditutup, gelang kaki. Itu perhiasan-perhiasan yang tempat melekatnya di tempat-tempat tertentu dalam tubuh wanita yang harus ditutup, kecuali kepada mahramnya. Maka di luar itu harus stop. Itu namanya aurat khafifah ya. Kalau dengan mahram di rumah itu berarti boleh menampakkan lehernya, boleh menampak pergelangannya, boleh menampakkan anting-antingnya dan kalung gelang kaki ya.
Itu yang namanya aurat khafifah ya. Aurat khafifah itu berarti ya seperti orang sekarang itu berpakaian ya. Jadi mungkin di atas boleh pakai kelihatan apa lehernya, kemudian bisa sampai siku, dan kalau kaki bisa sampai lutut. Itu aurat khafifah wanita di dalam kehidupan khusus yang bisa dilihat oleh mahramnya ya. Dan selain sama wanita. Maka selain sesama kaum wanita dan orang-orang yang bukan mahramnya, maka tidak boleh hidup bersama mereka dalam kehidupan khusus. Sebab seorang wanita tidak boleh menampakkan sebagian anggota tubuh tempat melekatnya perhiasan, yaitu bagian-bagian tubuh biasa nampak dari seorang wanita pada saat melakukan aktivitas di rumah, selain wajah dan kedua telapak tangan. Kalau dan telapak tangan boleh dinampakkan di luar rumah. Berarti aurat itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, hal itu sesuai dengan firman Allah yang panjang ya. Wa kullil mu'minati yaghdudna yaghdudna min amrihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa libuyulat libu'ulatihinna au abaihinna au abai bu'ulatihinna au abnaihinna au abna bu'ulatinna au ikhwanihinna au bani ikhwanihinna au bani akhawatihinna au nisaihinna ma malakat aimanuhunna awit tabi'ina ghairi ulil arbab ulil arbi minar rijali au tifli alladzi lam yazharu ala auratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaknya mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaknya mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Penjelasan ayat dalam ayat tersebut status hamba sahaya disamakan dengan mahram. Demikian pula orang-orang yang tidak memiliki hasrat seksual terhadap wanita, seperti orang tua yang sudah rela dan atau pikun, orang yang dikebiri, orang yang terpotong alat kelaminnya, ataupun orang-orang yang semacam itu yang sudah tidak punya hasrat seks terhadap wanita. Itu disebut dalam ayat tadi. Pemahaman ayat, orang-orang semacam inilah yang boleh berada dalam pan khusus. Para pria asing non-mahram, yakni selain yang disebutkan di atas, sama sekali tidak boleh berada dalam kehidupan khusus. Sekalipun mereka adalah kerabat yang bukan mahram ya, sanak keluarga tadi. Alasannya, terhadap mereka wanita tidak boleh menampakkan bagian anggota badan tempatnya perhiasannya, yakni yang biasa nampak di dalam rumah ya. Tadi leher, telinga, pergelangan tangan, pergelangan kaki. Kesimpulannya, kehidupan khusus dibatasi hanya untuk wanita tanpa dibedakan apakah muslimah atau bukan muslimah, karena semuanya adalah termasuk wanita dan para mahramnya.
Ketentuan ini yakni wanita dilarang menampakkan anggota tubuh yang di tempat perhiasannya terhadap pria asing atau non-mahram, tetapi tidak dilarang terhadap para mahramnya merupakan bukti yang jelas bahwa ada kehidupan khusus dalam Islam. Dengan demikian, interaksi antara pria asing non-mahram dengan wanita dalam kehidupan khusus hukumnya haram secara mutlak, kecuali dalam keadaan tertentu yang dibolehkan oleh syariat seperti ada acara jamuan makan, acara silaturahmi, dan syarat wanita tersebut disertai mahramnya dan menutup auratnya. Alhamdulillah selesai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar. Di unmute. Untuk mengajukan pertanyaan, agar nantinya cek. Baik dalam lingkup pribadi maupun kita dalam berkeluarga, apalagi teman-teman yang belum menikah atau masih pengantin baru atau mungkin tinggal bersama mertua, itu akan adab-adab ini akan sering kita temui terkait nanti bertemu dengan ipar, bertemu dengan keponakan yang sudah dewasa, dan hal-hal seperti ini kasusnya pasti karena spesifik kasusnya yang spesial, setiap orang pasti berbeda kasus, setiap orang pasti berbeda konteksnya. Jadi untuk rekan-rekan semua yang mungkin memiliki pertanyaan terkait hal tersebut, mohon silakan bertanya secara langsung pada Ustaz Omro, agar nantinya beliau bisa menjelaskan terkait usul fikihnya seperti apa, adabnya harus bagaimana, karena kadang-kadang di kehidupan kita sehari-hari kita tidak bisa terhindar dari hal-hal yang kaitannya dengan apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Omro terkait dengan kehidupan khusus ini. Ada yang mau bertanya? Hari kita di chat juga masih sepi, Ustaz. Belum ada yang mengajukan pertanyaan, Ustaz. Suaranya kurang sih. Cek. Oke. Cek. Tutup ini. Oh, ntar saya bilang. Ini nggak masuk suaranya. Cek. Kenapa? Yang laptop patin. Kan kita Terus? nggak bisa dimatiin sih. Nggak bisa di-mute. Oh, ini dia. Ya, udah cek. Udah, ayo. Ngomongnya di sini aja. Ya. Oke, Pak. Tes.
Iya, maksudnya dia ngomong aja maksudnya. Izin menyampaikan Ustaz. Kan nggak pakai USB. Oh, kan pakai USB. Iya. Saya kan malah mau. Oke. Udah makin aja deh. Enggak ngomong aja. Biasa. Makin aja. Makin. Ya emang teknisnya makin aja deh ngomong langsung. Jadi langsung aja gitu. Halo. Ini bloknya enggak. Mic-nya dimatiin dulu berarti. Speakernya. Ya. Cek. Halo. Oke. Ustaz, ini alhamdulillah sudah ada yang bertanya Tat di chat. Assalamualaikum Ustaz, materi yang disampaikan luar biasa. Terkait terima kasih atas ilmunya, izin tanya Pak Ustadz, terkait izin siapa yang berhak mengizinkan Ustadz, misal jika kita bertamu, kemudian diizinkan masuk oleh anak-anak, apakah tetap boleh? Terima kasih Ustadz. Iya, kalau anak-anak di bawah umur yaitu sebelum balik boleh mengizinkan asalkan atas perintah dari orang tuanya ya atau yang sudah balik. Tapi kalau dia belum balik, dia sendirian ya dia tidak berlaku izinnya. Jadi kalau dia belum balik memang belum bisa melakukan tindakan hukum ya. Jadi tasarruf itu memang berlaku secara umum bagi mereka yang sudah balik. Walaupun kadang-kadang ada toleransi untuk mumayyiz ya, mumayyiz sudah bisa. Tapi kalau belum mumayyiz, mumayyiz itu batasannya 7 tahun ke bawah itu belum dianggap bisa kan tindakan hukum ya, tasarruf seperti mengizinkan untuk masuk rumah. Kecuali memang disuruh bapaknya atau ibunya. Nah, kemudian mereka-mereka yang sudah balik itu memang punya hak karena dia penghuni rumah itu punya hak untuk mengizinkan tamu masuk, tetapi harus tetap mengikuti ketentuan tadi ya. Ketentuan misalnya yang di rumah istrinya ya, suaminya nggak ada. Kemudian ada tamu laki-laki, istrinya boleh saja mengizinkan, tapi dengan 2 syarat tadi. Syarat pertama tetap harus ada mahromnya, harus ada mahrom itu laki-laki yang mendampingi. Yang kedua harus tetap menutup aurat. Itu kalau apa? Kalau eh, suaminya nggak ada di rumah. Dan tentu saja harus ada hajat yang dibolehkan. Kalau nggak ada hajat yang dibolehkan, yaitu hajat yang bersifat umum, misalnya muamalah ya, muamalah atau yang lainnya, maka itu tetap tidak boleh. Kalau di tempat khusus. Jadi tempat khusus itu memang beda nanti dengan tempat umum. Kalau tempat umum itu ada kebolehan beristima asalkan tidak ikhtilat ya. Misalnya duduk di tengah kebetulan agak penuh tempat duduknya sehingga bersebelahan dengan wanita. Itu namanya istima. Tapi karena di tempat umum masih boleh asalkan ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol yang ikhtilat yang tidak ada izin. Kecuali ada izin syarat untuk ngobrol, kepentingan yang sifatnya umum, ya sekedar tanya jadwal keberangkatan dari pesawat jam berapa, ini nanti masuknya gate berapa, itu masih bersifat umum. Tapi kalau sudah tempat khusus, walaupun di tempat umum tetap tidak boleh. Beda dengan tempat khusus hanya beristimak tanpa ada hajat yang diizinkan tetap boleh. Harus ada hajat, kemudian kalau dengan lawan jenis harus ada mahram. Mahram itu laki-laki ya. Laki-laki yang sudah balik ya, sudah balik. Kemudian
menutup aurat. Begitu ya, Allah Allah. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Pak Yose Rizal. Assalamualaikum Ustadz, Afan mau nanya, pembahasan materi hari ini apakah ada judul cetakan bukunya dan apa judulnya? Terima kasih Ustadz. Iya, bukunya kalau Arabnya Nizam Ijtimai fil Islam, terjemahannya sistem pergaulan dalam Islam. Sistem pergaulan dalam Islam. Silahkan dicari. Kalau saya nggak jual bukunya, mungkin eh, di sini ada yang jualan, monggo saja. Saya kebetulan atau tanya Ustadz Masih atau mungkin jualan, silahkan. Tapi memang tidak semua yang ada dalam buku itu saya bahas ya. Itu buku halakoh itu memang eh, eh, harus diberikan secara runtut dengan metode tertentu. Nah, ini kita sampaikan secara, saya ambil yang penting-penting saja gitu. Tidak semua bab saya bahas. Gitu ya, Allah Allah. Selanjutnya, Ustadz, apakah saudara ipar saat berkunjung ke rumah saudaranya, saudaranya yang perempuan ini atau iparnya yang perempuan ini wajib menutup aurat dan walaupun dengan kondisi ada mahramnya, Ustadz? Iya, karena saudara itu bukan mahram. Jadi wajib menutup aurat. Nah, itu repotnya kalau pas mudik, kumpul semua di rumah orang itu kan mesti ada saudara ipar. Nah, itu tetap harus menutup aurat. Jadi kalau mudik, istri saya itu tetap di rumah ya aurat penuh ya. Karena di situ ada suami dari adik perempuannya atau suami dari kakak perempuannya. Itu saudara ipar yang wajib menutup aurat. Apalagi di dalam rumah ya. Itu tempat khusus yang menutup aurat. Walaupun menutup auratnya beda dengan di luar rumah. Karena tidak harus pakai jilbab kalau dalam rumah. Yang penting auratnya tertutup. Jadi boleh pakai potongan ya, pakai baju potongan boleh kalau dalam rumah. Nah, baju jilbab itu memang untuk keluar rumah. Itu pakaian luar rumah. Makanya orang yang keluar rumah tidak pakai jilbab itu ya haram ya. Karena jilbab itu wajib untuk pakaian keluar rumah. Walaupun sudah menutup aurat, keluar rumah, misalnya pakai celana panjang, pakai kerudung, itu tetap haram hukumnya kalau keluar rumah. Karena itu adalah tidak memakai jilbab walaupun menutup aurat. Kalau dalam rumah, asalkan sudah menutup aurat, yang penting tidak ketat ya, itu sudah boleh kalau dalam rumah. Walaupun tidak pakai jilbab, yang penting menutup aurat. Gitu ya, Allah. Tat, izin bertanya, Tat, bagaimana ketika apakah ini menjadi sebuah kebolehan ketika rumah itu dijadikan sekaligus sebagai kantor, Ustaz? Apakah ini rumah itu statusnya yang tadinya berhukum dengan hukum khusus dan bisa menjadi hukum umum juga dalam satu waktu, Ustaz? Iya, jadi kalau rumah itu dijadikan kantor harus ditegaskan ini sebenarnya tempat umum atau tempat khusus. Jadi yang membedakan tempat umum, tempat khusus itu memerlukan izin atau tidak. Jadi kalau ada kantor, kita masuk kantor kan tanpa izin. Itu berarti tempat umum. Orang keluar masuk. Jadi kalau sudah ada izin, misalnya di ruang direkturnya, ada pintunya. Nah itu berarti kalau masuk harus ketok pintu, berarti itu tempat khusus. Walaupun itu di dalam kantor. Makanya tempat khusus tidak hanya rumah ya. Jadi ilatnya tempat khusus itu tempat di mana orang tidak bisa lalu lalang bebas. Untuk memasukinya perlu izin khusus, memerlukan izin dari penghuninya. Jadi kalau kantor itu nanti ada tempat-tempat khusus, yaitu berarti tempat khusus, walaupun itu bukan rumah.
termasuk mobil. Kalau mobil pribadi itu khusus. Beda dengan taksi. Kalau taksi itu mobil umum atau bis atau kereta api. Tapi kalau mobil itu tempat khusus, maka berlaku hukum-hukum tempat khusus juga. Nanti di kantor direktur itu berlaku hukum tempat khusus. Sebagaimana masuk. Kalau itu masuk harus dengan izin, berarti nanti tidak boleh berduaan tanpa mahram dan seterusnya. Makanya kalau ada rumah kantor, ya harus jelas ini sebenarnya perlu izin apa enggak. Nanti kalau ada bagian-bagian bagian rumah itu untuk kantor, untuk ruang privasi yang harus izin ya, itu sudah jelas pemisahan antara tempat umumnya untuk kantor yang masuk perlu izin, dan nanti ada ruang yang lebih dalam lagi itu rumah pribadi yang untuk masuk ke pintunya harus dengan izin. Hanya begitu. Itu ya, Allah. Terima kasih Ustaz. Ini belum ada yang bertanya lagi. Rekan-rekan di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Mau langsung atau melalui via chat? Silahkan. Cukup? Ustaz izin bertanya, apa hukumnya jalan-jalan atau makan bareng di kantor ke restoran? Makan bareng dari kantor ke restoran yang pesertanya teman-teman kantor mungkin bukan mahram. Ya kalau nggak ada hajat tetap haram, hukumnya haram. Jalan-jalan, piknik-piknik, makan bareng itu harus terpisah antara laki-laki dan perempuan. Walaupun di tempat umum, tetap harus terpisah. Kecuali memang ada hajat, misalnya rapat sekaligus makan, nah itu boleh. Di restoran, di situ ada interaksi laki-laki dan perempuan makan bareng, boleh. Asal memang itu ada hajat. Kalau nggak ada hajat, terpisah. Tempat makan laki-laki, tempat makan perempuan. Nanti kalau jalan-jalan ya mobilnya terpisah. Mobil untuk perempuan dan mobil untuk laki-laki. Kalau di bis lebih besar, mungkin bisa dipisah bersebelahan mungkin yang blok laki-laki dan blok perempuan masih bisa. Asal di situ tidak ada interaksi ya, tidak ada ya sudah perempuan ngobrol dengan perempuan, laki-laki ngobrol dengan laki-laki. Kalau itu sulit dicegah untuk tidak saling ngobrol, lebih baik bisnya dipisah juga, bis perempuan dan bis laki-laki. Kecuali sopirnya tetap laki-laki nggak apa-apa. Asal sopirnya jangan diajak ngobrol. Karena ada tulisan kan, dilarang berbicara dengan sopir. Walaupun sopirnya sering ngajak ngobrol juga. Berkaitan dengan ini Ustaz. Berarti kalau kita niatnya hanya untuk mungkin tasyakuran, ngajak makan ke restoran, berarti secara meja pun harus dipisah Ustaz. Iya, dipisah. Kalau nggak ada hajat ya kembali kepada hukum asalnya. Walaupun ini belum dibahas, nanti ada pembahasan khusus, wajibnya invisol ya, laki-laki dan perempuan. Mungkin minggu depan insya Allah sudah masuk pembahasan pengaturan kehidupan laki-laki dan perempuan yang wajib invisol. Dalam semua keadaan hukumnya wajib terpisah, wajib terpisah. Ini mohon diperhatikan kalau ingin bahagia hidup di dunia ini sampai akhirat. Itu dilanggar jangan harap keluarga kita bisa bahagia. Walaupun niatnya baik tetap merusak. Nyoba-nyoba ya, ini wilayah yang setan sangat senang sekali. Jangan coba-coba. Karena memang Allah menciptakan laki-laki perempuan itu kalau ketemu konslet itu, nyetrum. Dampaknya buruk, sangat buruk. Maka gas kehidupan laki-laki dan perempuan harus pisah. Secara mutlak pisah. Di kantor usahakan pisah. Perlu kantornya beda. Di mobil pisah, semuanya pisah. Tempat makan pisah.
harus tegas ya. Ini mohon diperhatikan karena ini aturan dari Allah bukan dari saya ya. Kalau dilanggar jangan harap setan akan terus merusak karena dia masuk melalui aliran darah ya. Aliran darah itu dihembus-hembuskan menjadi tertarik, menjadi terangsang, muncul birahinya. Kalau sama istrinya biasa-biasa saja. Nanti begitu pada teman kerjanya bahaya ya. Bahasa Arabnya apa? Ya khaba. Nah, belajar bahasa Arab sebentar. Gitu ya, Allah. Ustadz, satu lagi izin bertanya Ustadz, jika kita nikah dengan janda anak satu dan anak yang dibawa itu perempuan, bagaimana kita sebagai ayah sambungnya berinteraksi dengan anak sambung tersebut, Ustadz? Ya sudah digauli ya, jandanya sudah nikah digauli, maka anaknya itu sudah jadi mahram dan sudah tidak boleh dinikahi. Walaupun jandanya meninggal itu udah nggak boleh dinikahi. Tapi kalau belum digauli, jandanya meninggal, anak perempuannya boleh dinikahi. Jadi kalau sudah digauli, jandanya itu maka sudah menjadi mahram tetap. Berarti ya seperti anak kandung perlakuannya. Gitu ya, Allah. Ustadz, izin bertanya, Tat. Ini kaitannya dengan mungkin yang saya temui, Tat. Kadang-kadang saya menerima konseling terkait ini, Tat. Dan saya kemana-mana kalau konseling sering mengajak istri, berdua dengan istri. Nah, ketika kliennya itu perempuan, itu masih aman nggak, Tat? Kalau ketika saya konseling itu selalu ngajak istri untuk bisa mendampingi ketika konseling, Tat, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Tat. Ya, itu lebih baik. Itu lebih baik. Tapi kalau nggak ada istri, asal itu di tempat umum ya, berdua-duaan, dan itu memang ada hajat, itu masih boleh. Tapi kalau ruangnya itu khusus, ya tetap nggak boleh. Berdua-duaan itu namanya kholwat ya, kholwat. Kholwat itu dimanapun nggak boleh. Kholwat itu berdua-duaan yang terhindar dari lalu lalangnya orang gitu loh. Itu namanya kholwat. Makanya kalau ada kantor khusus, kalau pingin itu tidak menjadi tempat khusus, ya pintu pakai kaca ya. Dan kacanya tembus pandang. Supaya kalau di dalam misal ada yang datang ketemu berduaan itu eh, berlaku tempat umum di kantor gitu. Tapi kalau tutup, nah itu hukumnya haram nanti menjadi kholwat. Atau kalau pintunya itu eh, eh, tidak tembus pandang ya ketika yang ketemu dibuka saja gitu. Sehingga orang yang di luar bisa melihat yang di dalam. Dibuka sehingga tidak terkena hukum kholwat yang haram hukum. Itu ya, Allah. Izin tanya, Tat, menurut pandangan Islam, sebaiknya ketika kita sudah menikah, itu apakah lebih baik tinggal sendiri atau ketika kita tinggal di rumah orang tua atau mertua itu harusnya seperti apa, Tat, secara adab, Tat? Karena kan nanti pasti kadang-kala ketemu ipar dan segala macamnya, Tat. Ya tetap yang paling ideal, paling sempurna itu rumah sendiri, punya rumah sendiri. Jadi tinggal di rumah orang tua atau mertua itu tidak baik, tidak ideal. Punya rumah sendiri. Kecuali orang tuanya sudah sangat tua, membutuhkan kita, ya lebih baik orang tuanya tinggal sama kita. Atau kita mengalah tinggal sama, asal orang tua sendiri membutuhkan itu. Kalau bercampur dengan adik, kakak itu ya repot nih. Karena harus menutup aurat terus, karena ketemu saudara ipar itu bukan mahram. Ingat, itu ular bisa itu ipar. Ada filmnya ya. Bahaya. Dalam hadis disebut itu seperti ular berbisa, ipar itu. Bahaya. Maka lebih baik punya rumah sendiri. Kalau
kesulitan punya rumah bisa kredit di Eskariman, gitu ya kira-kira. Allah Allah. Boleh tuh Ustaz. Sebentar, Tat. Ini kayaknya teman-teman sedang mengetik di chat, Tat, untuk pertanyaan selanjutnya, Tat. Berarti kalau secara ideal, Tat, kita sebagai orang tua itu ketika kita diberikan kemampuan untuk secara harta, ketika kita punya anak yang banyak memang harus mempersiapkan terkait sarana dan prasarana ketika ngumpul bareng ya, Tat, ya, agar hal-hal yang seperti ini tidak menjadi awal malapetaka gitu, Tat. Iya, sebaiknya. Kalau enggak, lebih baik yang mampu ngalai tidur di hotel. Kalau saya biasanya begitu. Kalau memang nanti kesulitan karena mudik itu banyak keluarga yang harus tidur, yang punya kemampuan lebih baik mengalah ya, mengalah tidur di hotel saja gitu daripada tidur bareng-bareng nanti pada buka aurat ya maksiat terus kita di dalam rumah itu. Kalau kita paham, belum tentu saudara kita paham masalahnya gitu. Kalau istri saya mungkin menutup aurat terus, tapi mungkin adiknya nggak paham, kakaknya nggak paham, dikasih penjelasan juga nggak mau gitu. Ya lebih baik kita saja lah. Cari hotel yang dekat dengan rumah orang tua. Jadi ya acara-acara tertentu pas sungkeman kita datang. Kalau enggak ya tidurnya tetap keluar saja di hotel. Itu lebih baik ya. Karena tidak semua rumah orang itu besar gitu. Kalau rumah saya yang orang tua saya memang besar itu. Bahkan 2 lantai. Jadi kalau pulang, apalagi keluarga kecil cuma tiga bersaudara, rumahnya besar ya sudah. Ada yang di belakang, ada yang di atas, sudah aman semua. Tapi kalau rumah istri saya, rumahnya kecil, 9 saudara, 9 bersaudara. Itu kalau dulu mereka masih kecil-kecil, kalau apa pulang itu dendeng gitu ya, tidur kayak dendeng di jejer-jejer. Tapi belum punya suami, belum punya istri, nggak masalah lah. Kalau sudah pada punya suami istri kan ya bermasalah. Ya solusinya cuma itu. Gitu ya, Allah Allah. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya terkait dengan perlakuan khusus baik di rumah? Jika memang tidak ada pertanyaan, Tat, kajian Jumat pagi ini akan kita cukupkan, Tat. Nanti jika memang ada pertanyaan nanti akan kita inikan di Jumat pekan depan, Ustaz. Insya Allah. Ada closing statement, Ustaz, sebelum kita akhiri kajian Jumat pagi ini, Ustaz. Silakan. Baik, Alhamdulillah sudah kita selesaikan kajian tentang kehidupan khusus ya. Dalam Islam itu mengenal tempat-tempat khusus di mana di situ ada kehidupan khusus yang berlaku hukum-hukum khusus yang tidak dengan kehidupan tempat umum. Oleh karena itu, semoga kita lebih hati-hati, lebih waspada, karena ini aturan Allah benar harus ditaati. Dilanggar jangan disepelekan. Mungkin sekali dua kali nggak ada dampaknya. Tapi kita tahu setan bekerja untuk menjerumuskan kita di dalam kebinasaan. Oleh karena itu, Islam menghendaki lebih baik preventif dari mengobati. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan semua aturan Islam itu fungsinya mencegah supaya tidak terjadi kebinasaan. Oleh karena itu, semoga Allah memberikan keberkahan dalam majelis ilmu kita. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan. Minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan kasiran. Amin. Semoga selalu sehat semangat Ustaz. Amin.
Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan agenda rutinan kita di Jumat pagi. Semoga ilmu yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Wicondro Triyono ini menjadi bekal yang nantinya akan memandu kehidupan kita dalam keseharian, dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat. Dan semoga apa yang disediakan Ustadz Gun Gunawan sebagai sarana prasarana terkait kelancaran pelaksanaan kajian ini bisa menjadi amal kebaikan dan amal jariah bagi kita semua. Mari kita tutup kajian Jumat pagi kita dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdalah 1 kali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan dan kekhilafan perkataan, perbuatan, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Batu.